Kita semua pernah bertemu orang itu. Mereka masuk ke ruangan. Dan rasanya seluruh energi di ruangan itu pindah ke arah mereka. Mereka tidak perlu berteriak, tidak perlu memakai pakaian mencolok. Mereka hanya berbicara. Dan semua orang mendengarkan. Itu yang kita sebut karisma. Selama ini kita sering berpikir bahwa karisma adalah anugerah, bawaan lahir. Kamu punya atau tidak sama sekali. Mitos ini membuat kita menyerah sebelum mencoba. Kita melihat orang karismatik sebagai bintang film atau politisi ulung, dan kita bilang, aku tidak akan pernah bisa seperti itu. Tapi bagaimana kalau aku kasih tahu kamu rahasia yang sebenarnya, bahwa karisma bukanlah takdir, melainkan sebuah keterampilan. Keterampilan yang sepenuhnya bisa dipelajari, sama seperti memasak atau mengendarai motor. Karisma adalah tentang menguasai teknik komunikasi dan kehadiran diri. Dan kabar baiknya, ada beberapa teknik fundamental yang sangat mudah diterapkan. Malam ini juga, setelah kamu selesai nonton video ini, kamu bisa langsung mencobanya. Jadi, mari kita bongkar 3 rahasia paling fundamental dari orang-orang yang menarik perhatian. Ini bukan tentang menjadi orang lain, ini tentang menjadi dirimu, tapi dalam volume yang maksimal. Yang pertama, kita harus sepakat dulu, karisma bukan sekadar popularitas. Karisma bukan tentang membuat orang menyukai kita. Karisma adalah kemampuan untuk memproyeksikan kombinasi yang kuat dari 2 hal. Kekuatan power dan kehangatan warmth. Kekuatan artinya kamu terlihat kompeten, yakin, dan mampu. Kehangatan artinya kamu terlihat peduli, tidak mengancam, dan empati. Jika kamu hanya punya kekuatan, kamu terlihat seperti bos yang otoriter. Jika kamu hanya punya kehangatan, kamu terlihat seperti teman baik yang kurang tegas. Karisma lahir dari irisan keduanya. Dan untuk mencapai irisan ini, kita mulai dari teknik yang paling mendasar, tapi paling sering diabaikan. Rahasia pertama, seni fokus total presence. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang dan kamu tahu persis bahwa pikiran mereka ada di tempat lain? Mereka mengangguk, tapi mata mereka melirik ke jam atau ke ponsel. Rasanya menyebalkan kan? Rasanya kamu tidak penting. Sebaliknya, orang karismatik membuatmu merasa bahwa saat itu, di momen itu, kamu adalah satu-satunya orang paling penting di dunia. Inilah seni fokus total. Ini bukan hanya mendengarkan kata-kata. Ini adalah mengeliminasi kebisingan internal. Kebanyakan dari kita, saat orang lain berbicara, otak kita justru sangat sibuk. Kita sibuk menyiapkan jawaban. Kita sibuk memikirkan bagaimana cara membalas, bagaimana membuat diri kita terlihat lebih pintar, atau bagaimana mengaitkan cerita mereka dengan cerita kita sendiri. Ini adalah self-talk yang sangat mengganggu. Orang karismatik tidak melakukan itu. Mereka mengosongkan memorinya. Mereka memberikan 100% kapasitas bandwidth mental mereka pada lawan bicara. Teknik praktisnya begini. Ketika seseorang mulai berbicara, secara sadar, paksa dirimu untuk menunda pemikiran tentang responsmu. Jangan fokus pada apa yang harus aku katakan selanjutnya. Fokuslah pada, kenapa orang ini menceritakan ini padaku sekarang. Cari tahu maksud dan perasaan di balik kata-kata mereka. Jika kamu bisa melakukan ini, kamu tidak hanya akan mendengar, kamu akan mengerti. Dan ketika kamu mengerti, responsmu akan jauh lebih dalam, lebih relevan, dan lebih personal. Ini akan membuat lawan bicaramu merasa dilihat, merasa divalidasi. Dalam psikologi, validasi adalah kunci utama koneksi. Ketika seseorang merasa divalidasi olehmu, mereka akan menganggapmu sangat menarik, karismatik, dan berharga. Latihan malam ini, saat bicara dengan pasangan, teman, atau bahkan kasir minimarket,
Berikan fokus total selama 30 detik. Jangan pikirkan hal lain. Perhatikan ekspresi wajah mereka, bukan hanya kata-kata mereka. Ini menciptakan magnet yang instan. Rahasia kedua, mengendalikan energi menular. Emotional contagion. Kita semua adalah penyebar emosi, entah kita sadari atau tidak. Ini disebut emotional contagion. Emosi itu seperti flu. Jika kamu masuk ruangan dalam suasana hati yang buruk, peluang besar orang lain di sekitarmu akan ikut merasa tegang atau tidak nyaman. Orang karismatik adalah master dari energi yang mereka bawa. Mereka tahu bahwa kehadiran mereka adalah sebuah hadiah yang harus disajikan dengan sengaja. Mereka tidak menunggu suasana hati yang baik datang. Mereka menciptakannya. Bayangkan ada dua orang yang akan kamu temui. Orang A, saat kamu jabat tangannya, ia terlihat buru-buru, sedikit cemas, dan tatapannya datar. Kamu akan merasa kamu mengganggu. Orang B, saat kamu jabat tangannya, ia tersenyum dengan santai. Tatapan matanya tenang dan antusias, dan pegangan tangannya mantap. Kamu merasa disambut dan dihormati. Orang B mempraktikkan pengiriman energi yang disengaja. Teknik praktisnya sederhana. Lakukan pengecekan energi 5 detik sebelum kamu berinteraksi dengan siapapun. Sebelum kamu membuka pintu, sebelum kamu mengangkat telepon, atau sebelum kamu berbalik menyapa orang lain, berhenti sebentar. Tanyakan pada dirimu, energi apa yang ingin aku bawa ke interaksi ini? Apakah kamu ingin membawa ketenangan, kepercayaan diri, antusiasme? Jika kamu memilih antusiasme, paksa dirimu untuk berdiri lebih tegak, rilekskan bahumu, tarik napas dalam, dan biarkan sedikit senyum terbentuk di wajahmu. Bahkan jika kamu merasa sedikit lelah, tindakan fisik ini akan mempengaruhi kimiawi otakmu dan memproyeksikan energi yang kamu inginkan. Ingat, orang karismatik tidak mengambil energi dari orang lain. Mereka memberikan energi. Mereka hadir membawa aura positif, tenang, atau bersemangat yang kemudian dinikmati oleh orang di sekitarnya. Mereka bukan penguras energi. Ketika kamu secara konsisten menyajikan energi yang menenangkan dan positif, orang lain akan secara naluriah tertarik kepadamu. Karena mereka merasa lebih baik saat berada di dekatmu. Rahasia ketiga, kerentanan yang terkendali, controlled vulnerability. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang-orang yang mencoba tampil karismatik adalah mencoba menjadi sempurna. Mereka berusaha keras untuk terlihat tanpa celah, tanpa cacat, dan selalu benar. Hasilnya, mereka justru terlihat kaku, artifisial, dan yang paling parah, tidak bisa dijangkau. Sempurna itu membosankan. Kesempurnaan menciptakan jarak. Karisma sejati membutuhkan sentuhan kemanusiaan. Kita suka pada orang yang kuat, tapi kita hanya percaya pada orang yang jujur tentang kelemahannya. Rahasia ketiga adalah menggunakan kerentanan yang terkendali. Ini adalah seni menunjukkan sedikit celah di armor kamu, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk membangun kepercayaan. Kerentanan yang terkendali adalah mengakui sebuah kekurangan kecil yang tidak terlalu penting, atau mengungkapkan perasaan sedikit gugup pada saat yang tepat. Contoh, daripada langsung mempresentasikan ide besar dengan wajah batu, kamu bisa memulai dengan senyum kecil dan berkata, "Jujur, aku sedikit gugup membahas materi ini. Karena ini sangat penting bagiku, tapi mari kita mulai saja." Apa efeknya? Pertama, mengurangi tekanan. Kamu meruntuhkan dinding antara kamu dan audiens. 2. Membangun trust. Kamu jujur, dan itu adalah kualitas yang sangat menarik. 3. Humanisasi. Kamu menunjukkan bahwa kamu juga manusia, bukan robot yang sempurna. Kuncinya ada pada kata terkendali. Jangan gunakan kerentanan untuk berkeluh kesah
atau berlarut-larut dalam penderitaan. Gunakan sebagai alat komunikasi singkat untuk mengatakan, "Hey, aku juga manusia yang punya perasaan dan tantangan. Tapi aku tetap di sini dan siap memimpin." Ini adalah perbedaan antara kerentanan yang menarik, yang membangun koneksi, dan kerentanan yang menjengkelkan, yang mencari validasi atau simpati. Orang karismatik tahu batasnya. Mereka menunjukkan kelemahan hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman dan dekat. Lalu mereka kembali ke posisi kekuatan. Jadi, karisma bukanlah takdir. Karisma adalah latihan. Malam ini, kamu tidak perlu mencoba menjadi orang lain. Kamu hanya perlu mengasah 3 keterampilan ini. Ke-1, seni fokus total, beri perhatian 100%. Dengarkan untuk mengerti, bukan untuk membalas. Jadikan lawan bicaramu satu-satunya, fokus di dunia. 2, mengendalikan energi. Lakukan 5 detik check. Pilih energi yang kamu ingin bawa. Jangan cemas atau lelah. Bawa ketenangan, antusiasme, dan hormat. 3, kerentanan terkendali. Sesekali, tunjukkan sisi manusiawimu dengan jujur, mengakui tantangan kecil. Ini membangun jembatan kepercayaan. Pilih salah satu dari 3 teknik ini. Coba terapkan dalam interaksi kamu berikutnya. Dan kamu akan terkejut melihat seberapa cepat orang-orang mulai merespon kamu secara berbeda. Mereka tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi yang mereka rasakan adalah kehadiranmu jauh lebih magnetis dari sebelumnya. Itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.